lihat ya masyarakat, dulu mereka itu merontokkan padi itu namanya istilahnya digebot, tapi sekarang sudah memakai mesin yang disebut stok atau mesin perontok. Nah, coba kita lihat ya, ini lagi atraksi masyarakat di tengah sawah, lagi merontokkan buah padi yang sudah diarit dan siap diangkut ke pinggir jalan. Pemirsa semua ya, bagi yang senang dengan video ini, mohon dipencet tanda subscribe atau like-nya ya, dengan Anda bantu pencet itu. Sebenarnya tidak ada bayaran, gratis, jadi nanti kita bisa bikin video yang lebih menarik lagi. Mohon bantuannya ya untuk memencet subscribe atau like. Terima kasih. Setelah nanti udah selesai perontokan padi ini, nanti kita lihat acara selanjutnya, yaitu mengangkat atau mengangkut padi dari tengah sawah ini untuk dibawa ke pinggir jalan, yang nantinya terakhir bakal dinaikkan ke atas mobil untuk dibawa ke masing-masing tujuan ya. Coba terus kita ini. Di sini juga kami akan memperlihatkan nanti cara membuat atau memodifikasi motor biasa menjadi motor untuk pengangkut gabah dari tengah sawah ke pinggir jalan. Nah, bagi yang penasaran ya, ikuti terus. Nanti di akhir video ini kita akan terangkan bagaimana caranya untuk memodifikasi motor yang biasa menjadi motor yang siap untuk mengangkut padi sekitar 3 karung setiap angkut. Kalau untuk Cikarang ini, upah untuk ngangkut itu kalau lokasinya terdekat aja udah 5.000. Jadi misalnya lokasinya agak jauh ke tengah itu mungkin lebih dari 5.000. Lumayan kan untuk pemasukan bagi masyarakat penarik ojek pengangkut padi ini. Kalau misalnya mereka itu bisa ngangkut 3 karung atau 2 karung, kan 3 karung kali 5.000 jadi 15.000 untuk sekali angkut. Menurut informasi dari masyarakat yang punya ojek ini, rata-rata mereka bisa bawa pulang 300 sampai 400.000 sehari kalau lagi musim panen. Kita ikuti terus ya selanjutnya.
pemirsa semua, ini kita lihat sudah selesai menggilingnya, gilingan padi di daerah Kerawang. Ini namanya sintok, mesin perontok. Jadi tidak perlu digebot lagi. Kalau zaman dulu itu masih digebot, sekarang udah memakai mesin. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ada tumpukan padi yang dibawa oleh ojek dari tengah sawah untuk ditumpuk di pinggir jalan. Coba kita lihat ya, untuk selanjutnya kita lihat inilah tumpukan-tumpukan gabah yang udah dipanen di tengah sawah, yang ditaruh di pinggir jalan dan diangkut oleh ojek. Nah, ini kita lihat nih, ojeknya ini lagi bawa 2 karung padi. Kalau kita hitung mungkin ada 100 kilo lebih nih. Nah, ini ojeknya kita lihat ya, dia lagi mau menurunkan karungan beras sebanyak 2 karung, karungan gabah sebanyak 2 karung yang udah diangkut dari tengah sawah ke pinggir jalan umum. Nanti dari pinggir jalan umum ini baru diangkut pakai mobil untuk ke masing-masing tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemirsa, ini tadinya motor aslinya ini motor Repo, Honda Repo. Nah, ini dimodifikasi untuk motor untuk mengangkut gabah yang bisa diangkut itu sebanyak 3 karung dari pertengahan sawah ke pinggir jalan besar. Nah, ini model motornya. Ini hasil motor modifikasi dari pertama kali Repo. Yang pertama itu subbreakernya itu harus diganti dengan, katanya sebaiknya itu memakai subbreaker RX King. Terus gear di mesin itu ukuran seberapa ya? Nih, ukuran 12 nih, kecil nih, ukuran yang di mesin, yang di depan. Nah, kalau yang di belakangnya ini ukuran 40 katanya nih, ukuran belakang. Jadi maksudnya tuh ini diperkecil nih supaya sentakan mesin tidak terlalu berat, karena motor ini dibebani dengan membawa gabah 3 karung yang sekitar, kalau bebannya itu 3 karung itu sekitar 150 kilo. Nah, masalah subbreaker ini tergantung apakah mau dinonkan ngaran ya. Subbreaker beat katanya kalau untuk ngeganti subbreaker beat. Nih. Kalau kurang tinggi dikasih pos. Nah, kalau kurang tinggi ini di sininya dikasih tambahan katanya. Biar kalau mengangkat bannya itu tidak menggesret ke spakbor ya. Nah, ini ban. Nih. Inilah contohnya. Nah, ini yang ini dilas, dibawa ke bengkel, ditambah gitu untuk supaya nanti padi dimuati padi ini gampang. Ini biasanya untuk daerah depan ini ada 2 karung. Yang untuk belakang ini 1 karung nih. Nah, ini setangnya ditinggikan. Maksudnya setangnya ditinggikan ini untuk supaya kalau karung dimuati di sini tidak nyangkut ke setang. Jadi setang masih bisa untuk bebas, tidak sangkut ke karung. Nah, ini kalau orang bengkel pasti lebih tahu ini. Nih cara nyambungnya. Nyambung setang yang biasa. Jadi dipertinggi setangnya. Nah, untuk tempat duduknya dibikin sedemikian rupa aja supaya hanya untuk yang membawa aja, yang membawa motor. Selebihnya yang di belakang ini untuk dimuatin karung. Kalau untuk daerah Lombok dan sekitarnya biasanya rata-rata
masyarakat di sana punya sapi ya, peliharaan sapi 1 sampai 5 ekor sapi. Ini bagus sekali nih untuk diterapkan di minimal racing. nah, apa? Nah, Knalpot. Jadi knalpot. racing pedas. Nah, ini knalpotnya juga diganti nih. Katanya ganti racing aja knalpotnya biar tenaganya makin kencang. Masalahnya kan kalau di tengah-tengah sawah itu mungkin hambatannya jalannya tidak rata. Nah, ini pakai knalpot racing biar tenaganya makin kencang katanya. Nah, gitu informasinya ya. Nondi Mang, ya tahu doang ya. Jadi minimal kalau lewat galengan biarpun tinggi, lamun pakai shock breaker luhur ya mual mentok ya mesin. Nah, ini kalau subbreakernya ini katanya tinggi diganti dengan racking, mesin ini tidak akan mentok ke tanah, karena masalahnya kan kita melewati area tanah ini, bukan jalan raya atau apa. Jadi dari tengah sawah itu kita bawa karung, dimuatin karung 3 karung, otomatis kan beban berat. Jadi harus memakai subbreaker. Ya, katanya dianjurkan memakai subbreaker racking aja. Begitu informasi. Untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang suka dengan film ini, silakan like atau pencet subscribe-nya ya, supaya kita bisa bikin film yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, coba kita perhatikan ya. Ini lagi ada ojek yang udah dapat dimodifikasi yang tadi. Ini udah dipergunakan untuk mengangkut padi dari tengah sawah ke pinggir jalan. Coba kita perhatikan cara kerjanya ya, dari pinggir sawah, dari tengah sawah, padi yang udah dipanen, yang udah dirontokkan tadi dengan mesin perontok atau sintok. Nah, kita lihat ini. Nah, ini caranya dia mengangkut padi dari tengah sawah ke pinggir jalan. Ini upahnya ini kalau dekat aja itu yang termurah itu ada sekitar 5.000 per karung. Berarti kalau dia bawa 2 karung ini berarti sekitar 10.000 sekali jalan. Coba Bapak bayangkan ya, ini adalah penghasilan petani-petani sekarang yang ada di daerah Cikarang. Nah, kita lihat ya gimana caranya mereka motor yang udah dimodifikasi tadi ke tengah sawah. Ini juga kadang-kadang motor ini walaupun sawahnya agak becek, dia juga mampu karena mesinnya atau gearnya tadi udah dirubah. Untuk gear depan yang di mesin dirubah yang kecil, yang di belakang dirubah yang besar, jadi tenaganya makin besar. Nah, coba lihat ya, inilah cara kerjanya ojek. Nah, ini jalan untuk pengangkut gabah dari tengah sawah ke pinggir jalan. Jalan untuk membawa padi-padi dari daerah ini keluar. Nah, ini tanggul irigasi, ini tanggul-tanggul untuk jalan ke sawah. Nah, kebetulan sekarang lagi panen nih. Kita lihat ya. Oh, motor-motor ojek. Motor-motor ojek dari sawah, dari tengah sawah yang udah dipanen, mau dibawa ke pinggir jalan atau mau diangkut nanti pakai mobil. Jadi dari tengah sawah itu yang biasanya diangkut sama manusia, pikul sekarung-karung, sekarang udah pakai motor ojek ini. Meleset Mang. Pengorbanan tukang-tukang ojek padi, kadang-kadang meleset dari tanggul jatuh ke bawah, kembali lagi gitu untuk cari ancang-ancang lagi. Wah, inilah pengorbanan tukang ojek.
balik lagi. Balik lagi. Karena tanggulnya sangat kecil ya, jadi salah-salah meleset ya. Oh aduh, sampai tumbang ke bawah ya. Kadang-kadang nih naik tanjakan juga nih, motor ojeknya muat sampai 2 sampai 3 karung menaik tanjakan. Perlu keahlian khusus untuk ojek yang kayak gini ya. Ojek untuk membawa padi yang udah dikarungi, yang udah dipanen dari tengah sawah untuk dibawa ke pinggir jalan yang nantinya akan dimuat ke mobil. Nah biasanya seperti ini nih, zaman dulu begini, ngangkat dari tengah sawah. Sekarang udah modern, zaman sekarang pakai ojek. Kita lihat nih, itu yang diangkut pakai orang. Nah sekarang ini pakai ojek ini, penuh dengan hambatan. Iya. Cikarang atau Kerawang, perbatasan Kerawang Cikarang ini orang lagi ada yang panen. Hasil tumpukan yang udah dibawa dari pertengahan sawah. Jadi dari tukang ojek tadi ditumbuk di pinggir jalan. Nanti padi-padi ini akan diangkut pakai mobil sampai ke tempat tujuan. Nah ini ya tumpukan-tumpukan padi yang telah dibangun, yang telah dipanen dari tengah, diangkut ke sini ke pinggir jalan dengan memakai ojek tadi, ditumpuk di pinggir jalan seperti ini ya. Nih. Sekian dulu video yang saya buat ini, semoga-moga bermanfaat bagi kita semua.